Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Ngobrol Santai bersama Bang Oci. Bang Oci. Ini spesial sekali karena saya didampingi atau dihadiri oleh sebuah band, segrup band ya. Ini mereka sedang ulang tahun atau anniversary atau happy birthday yang ke-8. Nah, di 2020 ini mereka happy birthday yang ke-8. Inilah dia, saya bersama Sandekala Band. Siapa yang tidak kenal band ini? Banyak. Banyak sekali. Jadi kita akan ngobrol panjang lebar karena ini band karismatik yang jiwa sosialnya tinggi sehingga dimanapun dia pasti pentas, maupun panggung yang rijing ataupun panggung hanya biasa dari palet-palet dia bisa tampil seperti itu. Di depan rumah juga bisa. Bisa ya. Nah, inilah dia personil Sandekala Band. Ada 4 orang. Di sini ada Bung Nedai, Bung Beges, dan Gonem. Jadi mana? Satu lagi basis. Ya, Porong. Panjang masa. Basis apa krusis sebenarnya, Pak? Ini boy. Nedai sebagai apa, Ned, di Sandekala? Sebagai vokalis. Vokalis. Bages? Gitar? Iya, di gitar. Gitaris. Ini Bung Porong. Pandi Revolver, basis, dan Gonem. Nah, apa ini namanya? Drumsis. Drummer. Nah, kita akan coba ngobrol dah. Nggak tahu penting apa tidaknya, tetapi Sandekala di rekor pertama di yang ke-8 tahun ini, baru kali ini dia masuk YouTube dan Iya. Ini juga kita masuk YouTube karena sudah 4 bulan jadi krunya channel Bang Oci. Iya benar. Baru sekarang boleh masuk YouTube. jadi gajian pertama mereka masuk YouTube. Nah, iya. Bang Nedai sebagai vokalis 2012 ini terbentuk. Kenapa harus namanya Sandekala? Sejarahnya seperti apa? Kok bisa ngambilnya Sandekala? Bukan kita yang buat sebenarnya. Awalnya mah bukan Sandekala, tapi sebelum 2012 itu ada nama yang lain. Fakultas Dodol. Iya, Fakultas Dodol. Itu lebih ke OI gitu ya? OI, karena berangkatnya dari komunitas OI begitu ya. Oh, jadi semua ini awalnya dari komunitas OI? Dari komunitas OI ini, anak OI yang pertama, Porong. Kedua. Lu ketiga? Ini Mungut. Iya. Anak pungut. Anak OI amatir Oh. ikut-ikutan. Jadi Fakultas Dodol dulu. Fakultas Dodol dulu baru Sandekala. Di 2012 berubah jadi Sandekala. Iya, 2012 berubah jadi Sandekala karena sebetulnya belum 2012 juga. Jadi 2012 itu baru tercetus nama Sandekala. Sebetulnya bukan kita yang bikin, tapi almarhum Kang Ruby. Oh iya, puisinya itu ya. Almarhum Kang Ruby Ahmad Baidowi merencanakan ingin membuat kelompok musikalisasi puisi gitu. Oh, cenderungnya ke musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Jadi muncullah waktu itu nama ini keluar di pertigaan ini, apa namanya? Selikur itu di mana? Di mana ya? Zimbabwe. Selikur. Di mana, guys? 20. Selikur di mana, guys? Hiji 21. Selikur. Jadi waktu itu pulang kondangan dari pernikahannya Kang Jaki. Oh, Jaki Gesbika. Tasbeh. Pemain biola tasbeh. Jadi beliau nikah, kita kondangan. Saya, Kang Ruby, Mang Abdu, Bucek pulang dari kondangan. Pas mau belok kanan ke arah Serang, Kang Ruby muncullah nama Sandekala. Akhirnya diambil. Itu Sandekala emang Kang Ruby bilang bahwa ini buat band kalian, enggak? Bukan. Jadi itu rencananya buat musikalisasi puisi. Karena kita sudah kelihatan sama Kang Ruby sudah mulai ngeband gitu. Jadi rencananya si musikalisasi puisi itu kita yang megang gitu nantinya. Bagian dari lah gitu. Akhirnya diambil lah. Akhirnya musikalisasi puisi belum terbentuk, baru rencana, baru briefing segala macam rencana-rencana. Karena beliau terkena musibah dan meninggal dunia. Manggung dong sekali. Manggung ya. Di acara komunitas ulang tahun. Oh, Iya. Komunitasnya kecil ya. Komunitas yang 30 itu. Oh iya, yang 30
dahulu itu. Yes, Manggung atas nama Sandekala. Atas nama Sandekala. Ada almarhum Kang Ruby di sana. Ada almarhum Kang Ruby, ada Bang Abdu. Bang Abdu, ada Bang Bucek, Ada Bang Bejo. ada Bang Bejo juga ya. Ini personilnya segini udah berempat ini. Oh, ini belum. Belum, Ini masih bertiga. Masih bertiga. Masih bertiga, basicnya bertiga. Tiga kayak ban beca lah. Awalnya. Kita kemana-mana bertiga aja kayak ban beca. Iya. Jadi manggung situ udah akhirnya terpatenkan dah itu band Sandekala. Akhirnya setelah itu jadi masih jadi wacana. Cuma ketika Kang Ruby meninggalkan kita untuk mengabadikan nama itu, akhirnya nama Sandekala itu kita ambil menjadi nama band. Walaupun sebenarnya untuk nama band Sandekala itu kurang apa ya? Kurang marketable ya, kurang menjual, tapi ya kami memang tidak niat untuk menjual gitu, tapi hanya untuk mengabadikan satu nama yang dikeluarkan oleh almarhum Kang Istilahnya Ruby. mengamankan amanat ini. Iya, mengamankan amanat, walaupun sampai saat ini kami belum bisa membuat musikalisasi puisi. Akhirnya bandnya band Campur Sari. Campur Sama Sari. mana lagu naon band. Nah, jadi Gonem itu setelah terbentuk Sandekala itu baru masuk. Karena apa? Iya. Karena kurang personil. Nggak ada yang Ya karena lama-lama main musik cuma main gitar, bass sama vokal doang kan nggak enak gitu. Bete. jadi bandnya cabutan aja gitu. Iya. Kadang-kadang pakai. Sebelumnya memang di Fakultas Dodol ada playernya, ada pemain Udah lengkap band, ya. udah lengkap. Eji temennya Porong, orang mana? Orang Ujung Jaya. Kebetulan beliau kuliah di Serang, Sumur, orang Pandeglang. Sumur. Jadi waktu itu ada Eji di drum, kemudian ada Raya Gitar satu. Ini duet sama Iya, Bega. Enggak, Raya gitar 2, saya gitar 1. Oh gitu, oh gitu. Emang apa bedanya? Bedanya apa sih? Kalau Bedanya biasanya apa kan emang? kalau yang akustik itu gitar 2 sebetulnya. Kalau- Kalau kayak rhythm gitu kan, rhythm gitu. Nah, itu gitar 2. Gitar 2. Biasanya yang gitar 1 itu jadi lead-nya. Berarti ininya, leadernya, pemimpinnya. Bukan leader. Waktu sih. itu Bapak ritme apa melodi? Bapak. Perasaan dua-duanya ritme. Iya, perasaan dua-duanya ya rhythm ya. Iya. Sehingga harus diambil satu. Iya, berarti Dikeluarin satu berarti. keluarin satu Biar ya. tidak mengganggu Banyak kita ekspresi keluarin Bapak. Raya kan sengaja gitu. Nih selama 8 tahun bareng-bareng lah dipanggil kemana-mana. Kalau persoalan tadi itu ada karya sendiri sudah masuk belum? Oh, jangan ditanya. Jangan ditanya. Ah. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, belum ada ya. Makanya tagline-nya di ulang tahun yang ke-8 ini, 8 tahun Sandekala latihan gitu. Jadi latihan terus. Iya. Nah, pengalaman nih. Manggung di mana yang paling berasa bahwa itu acara besar dan seperti memang band-band layaknya yang akan dari bawah ke atas, manggung di mana itu? Kapan gitu manggung di acara apa itu sehingga penontonnya banyak segala macam itu? Enggak ada. Kayaknya enggak ada. Iya, karena kan Sandekala undangan paling acara mahasiswa, ulang tahun organisasi mahasiswa. Siapa yang pengisi bandnya? Sandekala lagi. Tapi ada nggak pernah seperti itu? Ada misalkan bareng siapa dengan artis atau siapa gitu? Pernah dengan artis waktu itu, tapi belum Sandekala, masih Fakultas Dodol. Oh, masih Fakultas Dodol. Manggung sama jadi band pembuka. Pas band di konser. Iya. Bukannya kita. Itu Banyak. paling yang paling sederhana, yang paling lah di hajatan atau apa gitu. Pernah? Sering. Manggung di depan pintu masuk rumah orang. Iya. Iya. Iya, sering itu mah. Sering itu. Ya manggung di nikahannya Munawir Sahidi. Jadi kita main gitarnya kalau ada yang lewat begini. Kalau ada yang makan itu angkat. Guys, Paling repot itu ya. Bang Beges nih Hmm. sebagai gitarisnya. Apa makna band dari ini? Apa hanya sekedar band atau memang ada hal lain daripada bareng-bareng hobi musik? Sandekala ini ada makna tertentu atau tidak? Bagi Kenyamanan di musik kali ya. Kenyamanan. jadi lebih nyaman, Lebih nyaman dengan mereka ini. udah satu jiwa. Enggak. Oh enggak ya. Dia doang paling. Oh, ini udah bisa Jangan saling- gitu dong. Jangan gitu. Honor terbesar nih. Pernah ada honor terbesar itu? Berat yang ngomong honor ya. Iya dong. Soalnya Harus kita ini. band relawan sih. Iya, makanya honor terbesar itu berapa ini band ini? Berapa ya?
Dulu apa sekarang gitu maksudnya? Iya, dari 8 tahun ini pernah dapat honor terbesar itu berapa gitu ini honor terbesar ini Sandekala ini yang nggak pernah punya karya sendiri gitu kan. Iya. Tapi kan berarti hafal musiknya dong, hafal musik semua aliran. Karena namanya band panggilan ya. Ini kan udah band panggilan. Udah Band BO lah. hajatan, oke. Terus acara mahasiswa oke. Komunitas oke. Komunitas pinggiran Iya. oke. Apa? Jadi kan otomatis tidak pasang tarif itu. Tidak. Enggak. Tidak ya? Enggak pasang tarif. Jadi yang penting manggung, perskawanan dan yang Iya, lain. jadi Sandekala itu band khusus orang pengen hiburan tapi nggak punya budget. Pasar kita di situ. Pasar kita di situ karena orang kan butuh musik, butuh hiburan tapi kadang-kadang dari segi keuangan kurang gitu. Jadi Sandekala hadir di situ. Hadir di situ. Iya. Mengisi kekosongan. Itu. Menolong orang. Menolong orang. Jadi, Ya, ini tanya ini beleduknya yang masuk awal ini yang masuk Bungsu. baru. Apa yang dilihat sehingga Gonem itu mau gabung dengan Sandekala? Apakah karena memang udah lama kenal dengan mereka atau gimana? Apa kenapa harus enggak ke band lain yang mungkin lebih prospektif ke depannya? ya bandnya banyak sih. Awalnya kenal, Lebih jago. kenal dulu, Oh, kenal. terus dilihat karena manggungnya lebih banyak dibanding yang lain. Tapi kan banyak job Jahat tapi sekali ya. Iya. Iya. Enggak sih, karena kekeluarganya aja sih. Senang gitu ya. keluarganya. jadi lebih kata bagi saya Solid, lebih lebih nyaman solid ya. ya, lebih solid gitu ya. Atau lebih sesuka hati semau kita aja nih dengan band ini. Ya termasuk itu juga. Iya dong. Tapi kan ini lama ini kan bukan berarti tidak banyak ininya banyak godaan. Banyak nggak sih godaannya untuk berpisah Sandekala ini? Oh banyak. Saya kalau Hampir kita tiap hari mah. kalau kita melihatnya iseng nggak mungkin juga ada godaan Iya. apa ada aja gitu Oh loh. banyak. Banyak ya? Hampir tiap hari. Tiap Tiap manggung manggung, kok. tiap latihan, tiap manggung juga Tiap manggung kita pasti berantem. berantem. Apa yang diberantem? Apa aja. Miring dikit pasti berantem. Tapi jalan terus. Jalan terus. Berantem sayang. Ah itu bukan sayang masih bekas nggak mungkin lah. Kadang-kadang waktunya backing vokalnya nggak masuk, Nggak masuk. berantem. Benci tapi rindu lah gitu ya. Kadang-kadang lebih sering salah chord gitu. Lagi jalan main Iya. gitar. Iya, harusnya ke D malah ke G gitu. Siapa yang nih dari berempat ini yang lebih banyak salah? Ya saya. Semua Rata. Bisa ya? rata ya. Kalau ini salah chord, Tempo, tempo, vokal, tempo, lupa lirik, ya biasa lah. Tapi dalam berempat ini apa memang ada satu sama aliran dalam menyenangi band-band tertentu? Satu aliran nggak? Misalkan Nedi apa nih senengnya gitu kan? Kiblatnya misalkan kalau kata orang-orang mungkin itu kan, ini aliran musiknya apa gitu kan? Kiblat utamanya tetap Iwan Fals. Lebih ke balada. Balada. Basicnya Balada. kiblat awalnya tetap Iwan Fals, tapi kemudian setelah kita ngeband ternyata banyak band yang lain gitu ya. Maksudnya kita nonton, saya terutama, ternyata ada banyak jenis band. Dulu tahunya Iwan Fals doang soalnya Pak. Karena nggak punya kaset, nggak punya PCD, nggak punya tip gitu ya. Jadi sering yang diulik Iwan Fals terus. Iwan Fals terus berapa tahun kali. Dan mentasnya pun kebanyakan di OI gitu. Iya, OI di ya, kelompok-kelompok OI OI. dan emang orang yang pengen lagu Iwan Fals gitu. Dan pasti kan kenal, semua orang OI Sebanten ini pasti kenal grup kalian kan, yang maksudnya kenal bahwa oh brandnya dulu itu OI banget, meskipun kekinian sudah main yang mellow dan Iya. yang lain-lain kan, karena Karena- tadi itu banyak job tadi kan, Iya. Ya karena kebutuhan aja. kebutuhan audien kan, Kebutuhan audien. Tuntutan lah gitu ya. tuntutan untuk bisa menyesuaikan. Sesuaikan. Jadi Beges yang pakar balada akhirnya harus beralih. Harus beralih. Harus beralih, akhirnya dia beli gitar elektrik, beli efek gitu. Dulu nggak ada, nggak punya Nggak gitar. ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada. harus menyesuaikan. Harus menyesuaikan, beli efek segala macam juga. Tapi ya tetap permainan gitarnya yang nggak jauh dari Gitu aja. balada. Emang dari situ kalian. Iya, walaupun udah Masih pakai susah, Pak. efek. Ya, Udah- balada aja. Tetap balada aja gitu. Ya, elektrik ya kayak akustik Iya. kayak di gardu lah gitu. Mata ronda. Ini band apa ya? Kita sebetulnya nyari menghibur ya.
dengan kepuasan kita bermain musik, ternyata setelah penonton melihat kita terhibur, kita senang di situ. Walaupun apa permainan musik kita di bawah rata-rata kali ya. Oh enggak juga. Dibanding Tigor masih kerenan tuh. Kan Tigor bukan pemain musik, Oh, Pak. iya. Bandingannya sama pemain musik iya. dong. Oh, iya. Iya. Sorry guys. Nah, awalnya memang tidak berorientasi untuk menjual gitu awalnya. Jadi untuk kenyamanan di sini aja bermain musik karena senangnya bermusik gitu. Kalau saya secara pribadi untuk mengekspresikan apa ya, karena basicnya Iwan Fals, terus kayaknya mengekspresikan kritik, mengekspresikan aspirasi gitu ya, tidak mesti lewat Demo gitu. demonstrasi, kayaknya lewat musik lebih asik nih gitu. Awalnya sih merespon situasi dengan ya yang relevan lah Iwan Fals lah gitu. Cuma lama-lama ada yang order gitu, ada yang orang dialog politik segala macam undangnya kita. Jadi akhirnya diservisin kan. Akhirnya Ya, maksudnya lebih harus perfect kan. Iya, wah dibayar nih gitu. Dibayar nih gitu. Pertama kali dibayar kapan itu? Pertama dibayar yaitu waktu manggung sama pas band. Oh iya. Iya. Waktu manggung sama pas band. Tapi bayaran sama biaya latihan beda biaya latihan. Kayak latihan. Maksudnya biaya konsumsi latihannya. Iya, biaya rental studio, Oh dulu sering kalau mau manggung rental dulu studio. Rental. rental. Iuran. Porong yang bayar. Kenapa? Kok bisa porong bos dia? Karena yang paling mapan dia secara ekonomi. Dari kita ini Karena banyak biaya kuliah yang dipakai buat Asal. iya buat ngeband. Oh jadi bilang ke orang tuanya masih kuliah apa orang yang Iya, lulus. orang udah ini Untuk udah membiayai selesai. Sandekala ternyata Fakultas Dodol Untuk Sandekala. ngeband lah. Nah, ke depan apakah akan seperti ini aja? Bro, band ini akan seperti ini. Bandnya biasa aja, nggak usah punya ekspektasi, nggak usah punya oh kita serius ini mau gimana atau seperti ini aja. Kayaknya jalan seperti ini aja. Enggak muluk-muluk kayak orang-orang pengen recording, pengen punya album lah. Jadi ini aja. Gini aja ngalir aja. Walaupun pengen ke depan pengen sih punya album, cuman terpantas aja lah. Rencana sih mau bikin album Album apa itu? Foto. Iya. Jadi kan suka kadang-kadang kerepotan. Iya. Tolong apa namanya udah mau order lihat dulu itunya kalau Iya, sekarang iya, itu nggak punya. Jadi kadang orang order kita kan minta foto, minta Iya, video, itu kita nggak portofolionya punya. gitu ya. Iya, minta portofolio kita nggak punya. Karena kalau band itu bawa personil aja, nggak pernah bawa yang lain. udah nggak pernah didokumentasikan nggak pernah apa. Mas main gitar sambil foto-foto kan nggak. Jadi sudah lagi bukan menjadi suatu hal yang ekspektasi duniawi lah ya, tapi lebih Iya. kepada ya nyaman aja bermain Nyaman. musik gitu. Nyaman aja, jadi ada dua tempat bagi saya yang paling nyaman itu hidup ya. Pertama main sama perempuan cantik, kedua main sama musik. Kebanyakan Musik. iya sih. Bisa dihitung kan. Semua perempuan ya. Iya. Ya. Ini Nyaman aja gitu. apa Nem? Apa ntar kamu keluar karena nggak ada ekspektasi nih? Ini kamu keluar lagi ntar? Enggak dong. Ya karena percuma Pak, di kita itu mau jadi band serius ya, mau punya album, punya segala macam percuma. Percumanya karena market di kita juga nggak siap gitu. Tapi kan sekarang udah informasi terbuka. Kalian nih ketika sudah tampil di channel Bang Ocin, job makin banyak. Waduh. Amin. Iya. Makin banyak yang cancel. Iya. Iya, makin banyak yang waduh enggak lah gitu ya. Enggak lah. Ya harus begitu memang. Jadi tetap di sini Nem ya. Tetap dong. Bertahan ya Nem ya. Tahan. Ya Nanti karena ada ini satu lagi, sampingan. ada satu lagi personilnya. Siapa? Masih jauh. Ada yang main biola, Oh, yang main bola itu siapa? Udel. Udel. Nah, sementara ini Udel sudah hampir 2 tahun Raisa cuti, dia jadi supir beko dulu. Iya. Karena band kan tidak menjanjikan apa-apa. Iya. Ya kayak ini kan pekerjaannya masing-masing. Masih. Tapi band ya hanya sebatas Iya. untuk iseng. Tapi sayang juga. Sandekala di Banten sudah punya ya Banten ke selatan seperti inilah sudah punya nama lah Sandekala. Tapi kalau misalkan hanya seperti ini aja kan sayang. Apa bingung memulainya dari mana lagi? Apa ya memang udah putus asa? Enggak putus asa, tapi kayaknya harus mempersiapkan SDM dulu lah gitu. Maksudnya rencana untuk serius tetap punya ya. Maksudnya kita punya karya segala macam ya pasti
lama-lama kan cover lagu orang bosan juga ya. Hmm. Bosan juga tapi kita juga harus mempersiapkan sumber daya manusia dan itu tidak bisa diburu-buru gitu, maksudnya semengalirnya saja, tidak begitu mengharuskan sumber daya kita cukup untuk membuat karya segala macam. Ya sementara ini beberapa karya dia udah punya, beberapa lirik juga udah ada, saya juga udah ada, cuma untuk menemukan kita ini mau genrenya kemana belum. Itu masih bingung. Masih bingung karena misalkan saya kekinian lebih cenderung senang musik dengan gaya kayak rock gitu, dia masih basicnya balada, ini masih dangdut, Borong dangdut. Gonem lebih ke gambus. Gambus. Ya, jadi titik temunya di mana belum ketemu. Mungkin titik temunya di keroncong. Bisa jadi keroncong tidak ketemu, titik temu solusi terakhir susualan. Iya, Susualan. Kembali lagi ke musikalisasi sebenarnya, susualan. Tapi apa nggak mau kembali lagi menjadi band yang musikalisasi? Ini jarang loh digarap orang. Tapi memang juga jarang yang tenar atau jarang yang naik gitu. Tapi punya karakter akhirnya. Apa jarang juga event-event yang membuka tentang itu atau jarang pangsa pasar yang seperti itu ketika musikalisasi? Ya pasar sih nggak terlalu terpikirkan ya. Maksudnya pengen musikalisasi puisi, tapi pengennya yang dibikin musikalisasi puisi itu puisinya Kang Ruby. Cuma sampai saat ini kami belum bisa menerjemahkan puisi Kang Ruby. Karena puisi Kang Ruby bagi saya terlalu berat untuk Dalam banget untuk diterjemahkan. Sampai saat ini udah beberapa kali nyoba, kok nggak masuk ya gitu, maksudnya ini ya, untuk puisi diaransemen, untuk diaransemen, dibuat musik udah beberapa kali mencoba, kita belum bisa masuk ke tubuh puisinya itu gitu. Masih ngambang aja. Ini puisi kemana sih arahnya gitu. Jadi akhirnya ditunda lagi Tunda lagi gitu. Akhirnya latihannya lagu Jadi lain. lebih kepada akhirnya permintaan saja kan, latihan segala macam, kapan manggung latihan, kapan manggung, dan lagunya itu aja kayaknya. Itu aja. Muter-muter aja. Muter-muter. Jadi kita tuh satu lagu 2 tahun gitu. Itu aja. Ya jadi yang mau ngundang pikir-pikir ulang aja. Lagunya itu aja gitu ya. Ya meskipun ada kemudahannya mereka low budget, terus budget. persekawanan, tapi ya tadi itu budgetnya low, persekawanan low, tapi ya hari-harinya meripuhkan. Iya. Ya, Enggak munafik ya. Iya. Maksudnya karena sebenarnya kalau Polon sama Bagas kan dia bos ya. Udah biasa. Karena udah Sama punya Gonem, perusahaan ya, punya perusahaan sendiri. Kalau kalian beda. Kalau kita ini kan berdua nih bisnis keong racun aja. Jadi kalau dapat job pembagiannya beda juga dong. Rata kita. Cuma ada satu yang beda. Yang buat beli susu. Oh gitu ya. Ada yang beda. Ada beda lah, ada beda dikit lah. Iya harus dong. Namanya keadilan. Iya. Kalau kalian kan ya untuk micetan kan ya. Ini harus melihat juga dong. Buat open BO belum cukup lah. Jadi manajer pun tidak ada. Tidak ada. Jadi ya biasa seperti ini aja. Biasa kayak Manajernya di tiap ini aja, tiap proyek aja. Beda-beda kita manajernya. Jadi ada yang kenal ini di situ nyambungnya gitu ya. gitu. Tapi nggak manggung-manggung ke pemerintahan ya kan budgetnya gede. Ya lumayan tuh kalau pemerintahan budgetnya. Lumayan. Bener lumayan. Ya. Lumayan. 3 lagu Begitu ya. gitu. Jadi sering juga ya. Lagunya dikit tapi honornya gede. Tapi kan kalian bandnya kelihatan band murah kan nggak mungkin juga masuk ini dari tampang segala macam gini kan. Masa nyanyi yang mari membangun Banten gitu kan. Ya biasa orang dalam aja Pak. Oh gitu ya. Iya, kalau nggak Ada orang dalam ya, punya orang dalam. Iya, ada orang dalam biasa. Tapi ketagihan itu. Iya, mau gimana lagi kan mereka kasihan sama kita. Iya, ada beberapa yang kasihan gitu. Yang nggak kasihan mah yang nggak undang-undang. Banyak juga sih. Banyak juga yang nggak kasihan. Harapan ke depan dan dulu sebelum harapan saya melihat ini di Banten lah, Serang, Cilegon dan yang lain-lain. Bagaimana menurut Sandekala tentang ya posisi-posisi band-band yang
tapi kadang-kadang festival juga sering muncul tapi hilang. Ini untuk memunculkan ini kan perlu ada sebuah event market dan yang jelas maksud saya. Karena mau nggak mau ketika ada band, ada yang diseriusin, ya mau nggak mau kan harus persiapannya tadi banyak, skillnya juga harus dilatih segala macam. Otomatis mau nggak mau kan tetap harus ada budget, harus ada pasar. Dan ketika pun ini hanya band-band yang hanya kenyamanan doang gitu. Karena kalian sudah manggung. Ini menurut Nedi lah bagaimana atau Porong Berges kondisi band-band sekarang yang ada di kita. Sebenarnya band-band secara umum ya, untuk wilayah Banten sebenarnya mereka udah pada maju. Khususnya band-band sekarang saya lihat beberapa band Banten gitu, baik dari Rangkas, Serang, Cilegon, udah keren-keren. Cuma lagi-lagi kayaknya orang kalau mau ngeband, kalau mau bagus gitu, mau menjual, tapi tetap harus ke Jakarta, harus ke Bandung. Oh, tetap harus nyebrang. Maksudnya di sini yang perlu kita evaluasi adalah market dari industri kreatif atau industri hiburan karena masyarakat kita banyak yang butuh musik tapi mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh musik gitu aja. Jadi kayaknya di kita di Banten butuh butuh edukasi yang lebih maju soal musik. Biar musik itu di kita bisa menjadi profesi gitu, bisa menjadi jalan hidup. Sementara ini kayaknya beberapa teman-teman yang berkarya juga, jadi kita paling keren kan jadi band KPU gitu ya. Orang nih ngeband udah keren, Band pemuka pilkada. Iya, udah punya lagu segala macam, ya paling keren di Banten itu jadi band KPU udah. Jadi band KPU, jadi Dan Perpusda nggak? band Perpusda masih di bawah KPU. Oh gitu ya. Iya, masih di bawah KPU. Jadi kayaknya ini butuh kolaborasi antar semua pemain, orang-orang yang bergerak di industri hiburan. Bagaimana menciptakan pasar kita di lingkungan kita di Banten ya, menciptakan pasar. Tapi peluangnya sebenarnya bagus. Bagus, artinya kreativitas orang-orangnya juga bagus. Tinggal bagaimana industri hiburan ini ada yang memikirkan loh gitu. Ada yang memikirkan bagaimana agar bisa dijual, agar kita Banten ini bisa punya brand musik. Kalau Bandung kan udah jadi kota musik tuh. Ya kalau apalagi kita kan daerahnya ingin menjadi daerah dengan masyarakat yang maju, punya daya saing ya. Ya otomatis kan untuk menuju kemandirian masyarakat mandiri itu harus ada kreativitas gitu. Nah kreativitasnya udah ada, tinggal bagaimana menyalurkan kreativitas ini agar menjadi kemandirian yang berujung pada kesejahteraan kan begitu. Bapak sering ngisi seminar-seminar, Pak. Iya benar. Ya. Iya. Wah, ada seminar band ya. Nah, ada. Jadi Tapi ya memang peluangnya sebenarnya harusnya bagus di kita Iya. gitu ya. Tinggal siapa sih yang harus bertanggung jawab kalau urusan begini. ini juga jadi PR kita sih, maksudnya jadi PR kita bagaimana nanti kita juga akan sedang menyusun rencana mau tes pasar musik ini, mau membuat semacam penelaahan ya. Maksudnya kendalanya di mana sih gitu, masalahnya di Bisa mana. stuck ini Bisa stuck seperti ini, teman-teman main musik di Serang kok bisa stuck seperti ini gitu. Itu mau membuat semacam inilah pendalaman. Ya karena akhirnya kan band-band kalah dengan orang cover-cover sendiri solo, Iya. kan? Karena saluran digital atau teknologi informasi sekarang udah lebih terbuka kan. Iya. Harusnya lebih tapi ya dilihatnya banyak kalah oleh yang solo-solo, yang cover-cover lebih bos gitu naik ke atas. Sedangkan melihat kita band-band yang harusnya ini jadi fasilitas loh, harus jadi fasilitas band-band yang inilah, band-band yang menengah ke bawah ini gitu kan. Iya. Bagaimana itu? Apakah ada keinginan juga Sandekala menggantungkan namanya dengan proses-proses teknologi informasi ini yang lebih cepat? Iya, sebenarnya platform digital ya bisa jadi market juga buat kita. Kita sih lebih ke lebih ke masyarakatnya dulu gitu ya. Apa 8 tahun ini masih untuk onani saja? Ya, onani aja sementara. Sampai 10 tahun tetap. Sampai 20 tahun tetap gitu. Onani terus. Nah, ini kita absen satu-satu lah.
Gonem, harapannya nih Sandekala ke depan seperti apa? Harapannya nih. Kedepannya Biar- makin solid sih. Ini mah solid ini. Ya nambah lah. Solid sih udah. Makin nambah solid, keluarganya nambah, ributnya nambah. Nambah personil nggak? Ada peluang nambah personil nggak? Ada. Ada, karena kita terbuka lah. Siapa yang mau main? Siapa Sok yang mau aja. main aja. Wah, nggak. Banyakannya mereka yang nggak tahan sama kita. Oh gitu ya. Banyak kan orang yang enggak. Drum juga berapa kali ganti? Iya benar. Terakhir nih saya nih. Terakhir. Maksudnya ini udah selesai podcast ini, udahan dia? Iya. Ini paling kuat ini. Kuat. Karena dia juga paling muda kan? Ah, Iya benar. Wah, Paling muda paling saya, muda. Pak. Paling muda saya. Rong, gimana Rong harapannya nih ke depan Sandekala? Gini-gini aja, Ya gini-gini aja. nggak usah berharap banyak. Nggak usah berharap banyak, kita ngalir aja. Ngalir aja. Di jalannya mau bubar mau apa? Ada job bubar juga nggak jadi masalah. Iya, bubar juga nggak jadi masalah. Karena kan kita bubar kumpul lagi kalau ada job. Ketika tidak ada job hilang. Hilang. Ada job kumpul lagi. Iya. Ya, Kemarin kan 3 bulan kita bubar. Covid. Ya bapak ini kan di padepokan Covid kan. Yes, apa nih? Sebagai ini kan tulang punggung nih, namanya gitaris tulang punggung dong. Sepuh lah sepuhnya dia. Berulang. Apa ya kedepannya mudah-mudahan punya album sih ya. Maksudnya album Pengen ya. iya buat didengar sendiri aja gitu. Tapi Begas sudah punya kan catatan. Ada sih, ada. Tapi mereka nggak mau nerima ya. Iya. Ini susah ini kemana katanya? Punya apa sih ini sebenarnya? Mereka terlalu neko-neko kadang-kadang. Padahal Iya. ngalir. Padahal ngalir aja ya. Iya, itu udah bikin aja. pusing dibikin ditanya segala macam. Sebetulnya banyak juga dari fans yang minta. Hah? Oh gitu. Apa Nggak ada fans klubnya Iya, dia. fans kapan Sandekala bikin album lagu segala cuma fans Noah. Kita ke Noah, kita denger doang. Fans Noah yang ngomong ke Noah. Fans Noah yang ngomong ke Noah gitu. Kapan ada album? Jadi lagi? Sandekala hanya nonton di Ada YouTube. nonton, denger aja gitu. Ini ada apa nih ke depannya seperti harapannya nih? Ya sama kayak Beges gitu, pengen punya apa namanya, harus ya berkarya tidak untuk tidak untuk dijual ke orang-orang gitu, tapi paling tidak Kesenangan kita lah gitu ya. karena kayaknya di musik sudah lama dan di angkatan kita yang di musik kayaknya yang konsisten dengan segala keburukannya. Ya kita alhamdulillah termasuk gabungan yang konsisten di musik, Yang tanpa manajemen, yang tanpa manajemen, aturan, tanpa yang skill bebas. yang apa namanya, tanpa skill yang cukup gitu. Karena banyak teman-teman saya yang skillnya cukup tapi bandnya bubar gitu. Kayaknya sih kita nggak bakal bubar juga, nggak ada potensi gitu untuk bubar. Iya karena masuknya juga bebas aja kan. Bebas aja karena yang ngeband kan pertama mungkin ya senang ya, hobi ngeband, terus apa namanya, dibanding ngeband ya lebih dulu nongkrong gitu, lebih dulu berteman ya, akhirnya musik menjadi alat komunikasi aja. Dan itu sebenarnya menguatkan kan. Iya, Sebelum menguatkan. band nongkrongnya bareng. Sebagian dari silaturahmi lah gitu ya. Karena nggak kebayang kalau kita nggak main musik nongkrongnya mau ngapain gitu. Iya. Karena udah nggak ada yang Podcast aja baru 8 tahun baru kali ini. kali ini kan ini juga harus jadi kru dulu 4 bulan. Ini channel apa sebenarnya? Channel murah kok jual mahal banget. Channel apa ini? Ya itulah. Mas kebel kan ya udah ngobrolnya. Seberapa menit? Ada 30 menit Cukup lah, Jadi- bosen jelema. Cukup lah untuk mengisi kekosongan narasumber ya. Iya. Kita Ini band sebenarnya unik. Uniknya tadi tanpa ada aturan, tanpa ada manajemen, ya ngalir seperti aja. Tetapi tadi itu bahwa setiap perkumpulan atau orang yang ada dalam band ini sebenarnya punya potensi besar dan pasti punya karya. Karyanya bukan untuk dijual mungkin karyanya, tapi karya itu harus diabadikan, didokumentasikan. Dan ini adalah juga bagian dari dokumentasi bahwa kalian pernah ada Sandekala. Mungkin Ya. suatu saat bisa berubah namanya ketika sudah tenar, kan masih pada muda-muda, udah agak tua tenar terus meninggalkan tenar 2 tahun itu lebih bagus kan. Meninggal pertama misalkan seperti itu. kayaknya kayak Mbak Surip gitu ya. Jadi Sandekala akan tetap abadi karena ini juga sejarahnya luar biasa dari seorang tokoh
tokoh Banten, seorang guru kehidupan, dan saya pikir tidak akan dirubah lagi ya kalau namanya. Berat kayaknya untuk merubah nama itu, berat. Dengan bubar bandnya gantian gitu ya. Iya. Jadi pindah, kalau grupnya WA-nya bareng-bareng, bikin Sandekala Perjuangan sama juga Iya. grupnya. Bareng-barengnya, ya. Iya, kayak prediksi. Kayak prediksi. Jaya. Oke, terima kasih Bang Nedi, Bang Ya, Pekes, sama-sama. Bang Porong, dan Bang Gonem sudah mampir di channel Mudah-mudahan kita. setelah ini yang subscribe channel ini makin menurun. Semoga para jiwa-jiwa muda, jiwa-jiwa wanita dan lain melihat keganasan mereka bisa tertarik untuk mengunjungi channel Bang Ocing ini. Terima kasih sudah ada dan stay tune terus di channel Bang Ocing. Terima kasih pada band Sandekala. Selamat ulang tahun. Semoga ke depan menjadi terus jaya dan tetap bersama dalam Ayo bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kata orangnya. Ya, subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa ngasih job.